Oke, balik lagi bersama Kalia ya. Kita lanjutin persiapan US 6. Kalian udah pada US di sekolah? Hari Senin besok. Oh, hari Senin besok. Oke. Ya, benar. Kakak mau share screen dulu. Tahan dulu ya. Mana nih? Udah kelihatan belum? Sudah, Kak. Sudah ya. Kalau nggak salah tuh kemarin itu kalian sampai nomor 20 ya sama Kak Lulu. Sama Kak IN Kak Lulu. Kak Nurul Lutfi kalau nggak salah. Iya nggak? Ingat nggak sampai nomor ini? Peristiwa yang akan terjadi jika Cynthia mematuhi nasihat ibunya adalah gitu. Yang ceritanya ini. Kalau nggak salah sih. Betul apa nggak sih? Saya ingat kalian mana? Apa kemarin pada nggak masuk deh kayaknya. Jadi kita lanjutin aja ya. Untuk nomor 20. US 6 kan ya? Bentar kakak cek dulu. Bentar. 6. Kok ini kelas 11? Nah, itu betul. Tanggal 8 April. Tanggal 8 April tuh terakhir bahasa Indonesia sama KIN. Itu nomor 1 sampai 20 persiapan US 6. Berarti sekarang kita lanjut persiapan US 6 nomor 21 sampai selanjutnya gitu ya. Oke. Nah, udah balik ke sini. Berarti kita lanjut nomor 21. Karena ini ceritanya masih yang sama. Ada 2 soal. Jadi kita harus baca lagi ceritanya. Dulu, yang ditanya nomor 21 itu tentang nilai moral positif. Lalu yang nomor 22 adalah keteladanan ya. Oke, kakak baca dulu ya. 9 buku yang dipinjam Cynthia dari sekolah harus dikembalikan. Hari ini terakhir pengembalian. Kalau terlambat bisa didenda. Sampai sekolah langsung kembalikan, pesan ibu saat Cynthia berpamitan. Tiba di sekolah, Cynthia bertemu Jannah, Nuli, dan Keket. Cynthia langsung bermain bersama mereka di luar kelas. Cynthia lupa pesan ibunya. Beberapa saat setelah bermain, Jannah mengajak Cynthia ke kantin. Di tengah perjalanan, Cynthia teringat buku yang harus dikembalikan. Cynthia mengajak Jana kembali ke kelas. Dengan cepat, Cynthia mengambil buku-buku dari tas dan menuju ke perpustakaan. Sampai di perpustakaan, Cynthia meletakkan buku-buku di atas meja Bu Warih. Buku PKN-nya tidak ada, kata Bu Warih sambil memeriksa buku-buku itu. Cynthia kaget. Sudah kubawa semua, Bu. Cynthia kembali ke dalam kelas untuk memeriksa tasnya. Buku itu tak ditemukannya juga. Teman-temannya pun tak ada yang tahu. Keringat dingin mulai mengalir. Pulang sekolah, Cynthia mencari buku PKN-nya, namun ia tidak menemukannya juga. Cynthia yakin semua buku sudah dimasukkan ke dalam tasnya. Mengapa bisa tidak ada? Kamu tidak segera mengembalikannya tadi, tanya ibu. Mendengar pertanyaan ibu, Cynthia hanya bisa tertunduk. Keesokan hari, ketika sekolah sudah sepi dan jemputan Cynthia belum datang, terdengar seseorang memanggilnya. Cynthia. Cynthia menoleh. Ternyata Langit yang memanggilnya. Langit merupakan teman laki-laki di kelas Cynthia. Anaknya pendiam dan jarang bergaul. Cynthia pun tidak pernah menghiraukannya. Maaf, ini bukumu. Aku yang mengambilnya karena bukuku hilang. Ternyata bukuku sudah ketemu dan sudah kukembalikan kepada Bu Warih. Maafkan aku ya. Cynthia menghela napas, tak tahu harus marah atau lega. Aku memaafkanmu, tapi jangan diulangi. Simpan saja, aku sudah beli gantinya. Mobil jemputan Cynthia datang, ia meninggalkan Langit yang terpaku. Cynthia termenung.
Meski semula kesal, tapi kemudian muncul rasa kagum. Anak itu mau mengakui kesalahan dan meminta maaf. Nah, untuk nomor 21, yang ditanya adalah nilai moral positif. Yang C. Yang C, meminta maaf ketika melakukan kesalahan. Oke, nilai moral itu apa sih? Tahu nggak nilai moral itu apa? Ayo, apakah itu nilai moral? Kalau ada pertanyaan nilai moral, maka kita mencarinya apa? Nggak tahu? Jadi nilai Sikap. apa? Iya betul sikap, betul ya. Jadi nilai moral itu berhubungan dengan sikap atau perbuatan tokoh ya. Baik sikap baik gimana ya? Moral positif maupun moral negatif. Nah, yang dimaksud dengan moral positif berarti ini adalah perilaku baik atau perbuatan tokoh. Sedangkan kalau moral negatif, perilaku atau perbuatan buruk. Misalnya mencontek gitu kan. Menyontek itu kan sebuah perbuatan dan itu dia negatif. Tapi kalau bekerja sama, nah itu sebuah perbuatan tapi itu positif gitu. Nah, kalau kita lihat yang A, membantu teman yang kesulitan, kayaknya nggak ada ya, nggak ada kejadian itu di teks. Lalu B, banyak membaca wawasan bertambah. Nah, ini juga tidak ada fokusnya bukan kejadian itu di teks. Lalu yang C, meminta maaf ketika melakukan kesalahan, betul. Belajar untuk mengabaikan kesalahan teman, salah ya. Jadi 21 itu jawabannya adalah yang C, betul. Perbuatan atau sikap, kalau moral tuh begitu ya. Lanjut nomor 22. Yang D. Keteladanan yang ditunjukkan tokoh langit pada cerita tersebut adalah mau Yang D. mengakui kesalahan dan meminta maaf. Betul. Yang lain diam aja nih. Oke, kita lanjut nomor 23. Karena yang lain diam aja, jadi kakak minta tolong kepada Hanif untuk baca nomor 23. Lalu kerjakan nomor 23. Hanif, ada di sana? Hanif, Hanif. Ya. Iya, nah coba nomor 23 dikerjakan. Kejahatan titik-titik banyak menimpa truk pembawa barang di Jalan Pantura. Istilah yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah kejahatan. Pernah tahu nggak istilah babi ngepet, kutu loncat, tikus loncat, atau bajing loncat gitu? Enggak. Jadi ada kejadian nih, misalnya ada truk nih, truk itu di belakangnya dia bawa misalnya apa ya, sembako lah gitu misalnya. Terus Suka tiba-tiba suka ada ngambil-ngambil ya, Kak? apa? Iya yang suka ngambil-ngambil. Jadi ada orang tiba-tiba lompat ke dalam truk lalu ngambil, lalu nurunin barang-barang tersebut gitu. Terus udah pergi. Jadi istilahnya dia mencuri dari truk tersebut yang masih jalan. Jadi truknya itu masih jalan. Nah, orang yang mengambil atau mencuri ke dalam truk tersebut dengan dia melompat segala macam itu disebut dengan apa? Ada yang tahu? Yang D, bajing Iya, loncat. betul, bajing loncat. Betul, betul. Ya, jadi istilah itu adalah bajing loncat. Bajing itu kan lincah sekali gitu ya. Terus dia meloncat-loncat karena memang dia sistemnya itu truknya masih jalan lancar gitu kan. Terus tiba-tiba ada orang yang naik ke dalam truk, terus langsung kan kalau truk kan terbuka ya, langsung tuh barang-barang yang ada di truk dikeluarin semuanya, dibawanya oleh teman-temannya nadahin. Nah, setelah dia udah kelar dia langsung turun gitu. Nah, itu namanya bajing loncat. Oke, lanjut nomor 24. Alta Funisa. Ini siapa Alta Funisa? Bisa bersuara? Ada orangnya? Oh, Keisha ya. Keisha. Keisha. Bisa nggak? Bisa bersuara nggak?
Nggak ada ya. Oke, Anin. Nomor 24, Anin. Bapakku seorang tentara. Masalah disiplin sudah titik-titik dalam hati. Ungkapan yang tepat untuk melengkapi pernyataan adalah Apa tuh? Bukan dalam hati ya, ini kakak ganti deh. Dalam diri. Dalam diri. Jadi kalau yang dalam diri apa? Yang mana? bukan Kak, yang Yang darah apa? daging. Betul, ya. Ya, jadi ini dalam diri. Sudah mendarah daging. Ya, betul jawabannya itu. Sip, ya. Nomor 25. Arfan. 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 Ini pada puasa pada lemas apa? Jejes, Jes, Jes. Gak ada suaranya juga. Amira? Ya Kak, Nomor 25. Nomor 25, Amira? baca soalnya Kak. Iya. Oke. Ketika kalah dalam pertandingan bulu tangkis, ia tidak mau mengakui keunggulan lawan. Ia katakan kekalahannya karena raket yang digunakan jelek dan perilaku wasit yang tidak adil. Peribahasa yang sesuai dengan keadaan tersebut adalah Kira-kira tahu nggak? Atau kita cari tahu dulu yuk. Air air beriak tanda tak dalam itu artinya apa? Kita cari dulu. Air beriak tanda tak dalam. Artinya itu adalah orang yang banyak bicara biasanya tidak berilmu. Oke, kita tulis dulu ya di sini. Sini deh. Air beriak yang A. Oh, langsung aja ya. Yang A berarti orang yang apa tadi banyak bicara ya. ya, Orang tapi yang banyak tidak bicara. berilmu. Ya, orang yang banyak bicara tapi tidak biasanya tidak berilmu. Terus kalau yang B, buruk rupa cermin dibelah. Cari dulu. Artinya itu adalah seseorang yang menyalahkan keadaan yang buruk kepada orang lain. Jadi playing victim kalau bahasa kerennya Maya. Oh, Seseorang seseorang yang menyalahkan apa tadi? Seseorang yang menyalahkan orang lain. keadaannya yang buruk kepada orang lain. Oke, keadaannya yang buruk kepada orang lain. Bahasa Inggrisnya apa? Playing victim. Terus yang C, tong kosong nyaring bunyinya. Ini mah kayaknya udah tahu ya apa tuh artinya tuh. Sama kayaknya dengan hampir mirip dengan yang pertama. Tong kosong nyaring bunyinya adalah eh pandai berbicara apa nih? Mana ya? Biasanya aku nggak ada yang harus diklik. Pandai berbicara, sedangkan isinya nggak ada gitu biasanya. Tapi bahasa kalimat yang benernya gimana gitu? Di sini, oke. Orang yang banyak bicara tapi tidak mau bekerja atau orang yang banyak bicara tapi dia tidak memahami apapun gitu. Orang yang banyak bicara tapi tidak mau bekerja atau tidak memahami apapun. Tuh. Terus kalau yang D, air susu dibalas dengan air tuba. Biasanya kebaikan dibalas dengan kejahatan ya, atau tidak ada terima kasih. Coba kita cari dulu. Air susu dibalas air tuba. Artinya adalah
Perbuatan baik terhadap seseorang dibalas dengan perbuatan jahat. Perbuatan baik kepada seseorang dibalas dengan perbuatan jahat. Nah, kira-kira dari pengertian yang ada, peribahasa mana nih yang bisa dimasukkan ke dalam kalimat? B. Iya, buruk muka cermin dibelah. Artinya adalah seseorang menyalahkan keadaannya yang buruk kepada orang lain. Jadi dia nggak terima nasibnya dia. Oh kan, tapi kan gara-gara ininya, gara-gara apa gitu-gitu. Bisa orang lain, bisa benda lain ya. Misalnya, oh ini raketnya nih, oh ini ininya nih gitu. Oke, nomor 26. Tadi Amira. Fazli. Yang pendek aja. Yang pendek aja. Ya udah baca pertanyaannya Aduh, aja Pak. deh. Baca pertanyaannya aja terus kamu kira-kira jawabannya apa dalam hati. Disebutin. Urutan cara menggunakan obat anti nyamuk elektrik yang benar adalah Kan di situ ada 2 sama 3 nih. A sama B 2, C sama D 3. Nah, kira-kira yang pertama itu 2 atau 3? 2 lah. 2 dulu. Ambil Iya. sekeping obat anti nyamuk elektrik. Terus habis 2, 4 apa 3? 4. 4, masukkan ke alat anti nyamuk elektrik. 4 dulu ya. Ya, terus tancapkan steker alat ke stop kontak dalam berapa menit aroma. Iya, betul. Ya. Jawabannya adalah yang apa dong? A. Apa tadi? A. Iya, A. iya betul. A. Oke, salah. Kelebihan. Nah, lanjut nomor 27. Nancy. Bisa bersuara? Nancy? Hai Runisa? Nggak ada suaranya? Oke, Hanif lagi, Hanif. Baca pertanyaannya aja, terus kira-kira jawabannya apa yang tepat. Perhatikan kalimat-kalimat berikut. Rinto seperti mendengar ibunya memanggil dari dalam rumah. Ia akan berangkat ke sekolah, namun baru melaju tidak lebih dari 10 meter, ia menghentikan kayuhannya. Rinto mengambil sepedanya. Urutan untuk membentuk cerita yang runtut adalah Oke, 1 dulu apa 4 dulu? 4. Rinto mengambil sepedanya, terus? Yang C. Yang C, habis 4, Rinto mengambil sepedanya, ia akan berangkat ke sekolah, namun baru melaju tidak lebih dari 10 meter, ia menghentikan kayuhannya. Rinto seperti mendengar ibunya memanggil dari dalam rumah. Oke, ya betul. Oke, aduh. Nomor 28. Keisha, nggak ada suaranya nih? Keisha. Nggak ada. Oke, Anindya Safitri. Nomor 28. Boleh baca paragrafnya, boleh langsung kalimatnya? Baca teksnya dulu ya, Kak. Boleh. Setelah mengamati proses pembuatan tempe keripik, didapat hasil pengamatan. Tempe keripik dibuat dari tempe yang diiris tipis-tipis. Kemudian pembuatan tempe keripik membuat bumbu yang dihaluskan. Bumbu yang dihaluskan terdiri atas bawang putih, kemiri, daun jeruk, ketumbar, dan garam. Setelah itu, bumbu halus dicampurkan ke dalam tepung beras dan air. Selanjutnya, irisan tempe dicelupkan ke dalam adonan tempe dan digoreng dalam minyak panas. Setelah berwarna kecoklatan, tempe keripik diangkat dan ditiriskan. Kalimat yang sesuai untuk melengkapi teks laporan pengamatan tersebut. Apa? Apakah prosesnya itu mudah dan sederhana? Apakah bahwa tempe Yang A. keripik lebih mahal daripada tempe biasa? Oke, kalau karena ini dia membicarakan tentang langkah-langkah pembuatan, berarti kan antara yang A sama yang C gitu ya. Karena ada pembuatannya tuh. Nah, bedanya adalah kalau yang A dia bilang
Sama yang D, karena yang D bilangnya membuat tempe keripik memerlukan banyak tenaga, padahal enggak ya kan. Terus kalau yang C, pembuatan tempe keripik menghasilkan banyak biaya, enggak juga ya. Jadi jawabannya adalah yang A, betul. Dapat disimpulkan bahwa proses pembuatan tempe keripik mudah dan sederhana. Mudahnya karena langkah-langkahnya bisa diikuti. Oke, lanjut nomor 29. Arfan. Ini pada lemes-lemes banget sih puasa. Arfan, gak ada juga nih suaranya nih. Jejes juga nih, Jess. Boaner Jess. Gak ada juga suaranya. Amira. Ya, Kak. Amira. Ya, nomor 29. Dibaca dulu, Kak. Boleh langsung, boleh dibaca dulu, terserah. Oke. Bapil Kids meredakan batuk, melegakan hidung tersumbat, terkuat dari bahan alami. Terbuat Kalimat salah nih. Terbuat ini. Oh iya, terkuat. Iya, di sini terkuat. Harusnya terbuat ya. Oke, lanjut. Kalimat iklan yang sesuai dengan ilustrasi adalah Apa tuh? yang C kah? Bentar. Oke. Dia kan meredakan batuk melalui tersumbat terbuat dari bahan alami sesuai ilustrasi ya. Iya, Rasa manis nggak ada, secara enggak. modern nggak ada, bahan alami ada. Saat manjur khasiatnya, hmm, ini jadi gini ya. Kita nggak tahu apakah ini disuruh melanjutkan ataukah disuruh bikin yang sesuai dengan teksnya. Kalau misalnya sesuai dengan ilustrasinya ya jawabannya adalah yang C karena terbuat dari bahan alami ada di situ. Tapi kalau disuruh melanjutkan dalam artian ini kita disuruh apa namanya ya mempersuasi, mengajak orang gitu untuk membeli. Nah itu bisa aja yang D. Tapi karena dia mintanya di sini kalimat iklan yang sesuai, berarti ya jawabannya yang C ya. Yang paling sesuai sama teksnya kan bahan alami di situ gitu. Oke. Oke, betul. Nomor 30, Fazli. Baca pertanyaannya langsung boleh. Kalimat yang tepat untuk melengkapi pidato tersebut adalah Apa tuh? yang D ya, Kak. Iya, betul. Ya, karena diisinya itu kan menjaga kebersihan kelas, terus ruangan kelas bersih itu bakal membantu konsentrasi, nyaman belajar, ruang kelas bersih juga enak dipandang, sama kalau kotor jadi merusak konsentrasi. Nah, ini berarti mengajak atau berharap kepada teman-teman untuk selalu menjaga kebersihan ruang kelas. Nah, kenapa bukan A? Karena kan yang belajar teman-teman, bukan Bapak Ibu guru. Kenapa bukan B? Kalau B cuma merapikan tempat duduk sebelum pulang lagi kan. Terus yang C dibilang menyapu halaman sekolah. Padahal kan tujuannya adalah ruang kelas. Jadi jawabannya adalah yang D. Betul. Lanjut nomor 31. Nancy nggak ada. Nggak ada suaranya. Kayak orang ini aja jadinya. Ya udah, kalian mau satu-satu kayak tadi biasa atau sama kakak nih. Tapi kalian kalau tahu langsung jawab gitu. Gimana maunya? Jadi paling cuman ikut Satu-satu aja. aja. Satu-satu aja. Ikut-ikut aja, Kak. Ikut-ikut aja. Oke deh. Tapi Tanya deh. berarti jatuhnya cuman Hanif, Amira gitu ya. Hanif, terus Anidia Fitri, terus Amira sama Fazli paling berempat doang nih. Nggak apa-apa ya. Oke, 31 kata bentukan yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah Yang B ya. apa Fazli? Memperjuangkan. Iya. Kenapa? Kenapa bukan Ya nggak menjuangkan? asing gitu. Nggak asing. Nggak Para asing ya dari
dari kalimatnya. Para pahlawan rela kehilangan nyawa demi memperjuangkan kemerdekaan. Ya, jadi ini adalah kalimat aktif. Kalau kalimat aktif berarti imbuhannya harus me. Nah, kata dasarnya kan juang, diberikan imbuhannya memperjuangkan gitu. Jadi bukan menjuangkan. Jadi jawabannya adalah B, betul. Nomor 32, perbaikan penggunaan Yang A. istilah mitigasi. Yang A, langsung erupsi. Oke. Di situ ada kata mitigasi itu di mana tuh? Oh, pembatalan penerbangan tersebut disebabkan adanya mitigasi Gunung Agung. Emang mitigasi itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Mitigasi itu penyelamatan ya. Coba, oke, kita cek KBBI ya. Iya. Oke, mitigasi. Mitigasi adalah menjadikan berkurang kekasaran atau kesuburannya, itu berhubungan dengan tanah, atau tindakan mengurangi dampak bencana gitu. Ya, itu mitigasi. Oke, kita ambil yang ini aja deh. Bentar, kakak tulis dulu ya. Mitigasi adalah ini. Terus, erupsi. Apa itu erupsi? Letusan. Letusan. Erupsi adalah letusan gunung api, oke. Semburan-sembur minyak dan uap panas, kelainan pada kulit yang timbul secara cepat dan mendadak. Tapi karena ini berhubungan sama gunung api, jadi jawabannya adalah letusan gunung berapi ya. Erupsi. Kalau abrasi ada yang tahu? Abrasi itu longsor ya. Ini ombak. Coba. Berhubungan sama pantai ya? Bahasanya. Nah, oh ya betul, berhubungan Tulisan. sama pantai ya. Jadi pengikisan batuan oleh air, es, atau angin yang mengandung dan mengangkut hancuran bahan. Nah, ini abrasi berhubungan sama pantai atau laut ya. Abrasi. Terus satu lagi, destinasi apa? Destinasi itu kalau nggak salah tujuan deh. Lokasi ya. Lokasi atau Tujuan. tujuan ya. Coba kita lihat sesuaikan KBBI. Destinasi. Ya, tempat tujuan pengiriman, tempat tujuan. Kalau amunisi, Amunisi. amunisi itu kayak apa ya? Stok. Peluru apa ya? Bukan amunisi. Isi amunisi itu Persediaan. persediaan ya bisa jadi. Ya, bahan pengisi senjata, api, bahan alat peledak yang ditembakkan kepada musuh, ada kiat atau cara atau teknik. Ya, jadi sebenarnya amunisi itu adalah bahan atau alat peledak yang ditembakkan kepada musuh atau bahan pengisi senjata api. Tapi kadang memang kita sering menggunakan amunisi itu untuk, nggak ada amunisi nih gitu, nggak ada persediaan nih gitu. Padahal sebenarnya kalau di KBBI amunisi itu adalah alat peluru misalnya gitu, peluru, alat peledaknya, semacam itu. Oke. Nah, jadi jawaban yang tepat yang sesuai dengan gunung berapi, gunung api, gunung agung. Jadi tadi apa? Erupsi, ya. Betul. Ya salah. Oke. Lanjut nomor 33. Perbaikan kesalahan penggunaan kata dalam kalimat tersebut adalah ada kata yang salah katanya tuh di kalimat itu. Anoa di seluruh pulau Sulawesi dan Buton diperkirakan tinggal 2.500 Yang C. buah. Yang C kenapa? Tinggalnya diganti dengan hanya. Ada yang lain nggak? Yang D. Iya, iya betul ya. Jadi anoa itu kan hewan atau binatang ya. Nah, ketika menyebutkan hewan atau binatang ya kata gantinya adalah ekor gitu. Iya betul ya. Jadi buah di situ salah, harusnya diganti dengan 2.500 ekor gitu. Bahasa Indonesia sih kadang-kadang buat terkecoh sih kadang jawaban. Iya, emang kadang kita kayak nggak sengaja kayak ya udah bisa-bisa aja gitu kan. Ya kan kayak
buku kok disebutnya buah, padahal kan buku kan bukan buah gitu. Kadang suka ada istilah seperti itu. Oke. Nomor 34. Perbaikan tata kalimat yang tercetak tebal pada paragraf tersebut adalah untuk menyaksikan gerhana Yang C, bulan berhamburan warga masyarakat ke lapangan. Oke, kita tence. Warga masyarakat berhamburan ke lapangan untuk menyaksikan gerhana bulan. Ya, betul. Tapi aneh ya istilah warga masyarakat ya. Iya nggak sih? Kalau udah masyarakat ya harusnya udah. masyarakat aja, tengah warga Iya, doang. iya betul. Karena kan maknanya sama. Warga, masyarakat. Ih, double dia. Udah. Berarti kita coret aja salah satu ya. Warga berhamburan ke lapangan atau masyarakat berhamburan. Lebih ke warga atau Masyarakat aja. masyarakat? Masyarakat berhamburan. Iya, masyarakat kan kayaknya lebih luas deh. Kalau masyarakat kan lebih luas, tapi ini kan fenomenanya di suatu wilayah. Masyarakat Bantul. Tapi ada kata masyarakat di situ. Ya, masyarakat aja nggak apa-apa deh. Ya, jadi warganya bisa kita hapus ya. Di sini. Oke, sudah. Nah, terus jawabannya adalah yang C. Karena makna masyarakat sama warga ya sama, penduduk. Lanjut, nomor 35. Kata yang salah ejaan dalam paragraf adalah sebenarnya kalau kalian sudah ngerti ya tanpa baca paragrafnya dengan hanya melihat ABCD-nya tuh kalian udah tahu mana yang salah. Yang A ya, Kak. Kenapa? Soalnya yang baku itu ini nasihat ya. Kebalik kali. Yang baku kan nasi. Nasi. Oh iya, Iya, nasihat udah bener. Yang Apa D dong? bukan. Kenapa? Harusnya apa? Saksama, saksama ya. tapi nggak tahu juga. Saksama. Betul. Iya, jadi kalau kalian ragu-ragu, kalian bisa ngecek ke KBBI. Misalnya nih, nasihat atau nasehat ya. Nah, kita cek nih ke KBBI nih. Kita cari. Oh, kita carinya nasehat. Ada nggak nasehat? Oh, nasehat itu ada. Tapi di sini ada tulisan, ada tanda panah, lalu ada nasihat. Tapi nggak ada penjabaran nasihat itu apa kan? Berarti kita klik dulu tuh nasihat. Nah, setelah kita klik nasihat, baru di sini ada penjelasannya. Berarti nasihat itu yang baku. Sedangkan bentuk tidak bakunya adalah nasihat gitu. Terus tadi seksama. Coba kita cari seksama. Seksama juga sama tuh. Seksama diarahkan ke saksama. Ketika kita klik saksama, baru ada penjelasannya. Oh, berarti seksama itu tidak baku. Yang baku adalah saksama. Betul. Ya, jadi ini harusnya diganti ya jangan gitu deh, kotakin aja. Seksama diganti dengan saksama. Itu. Oke. Jadi jawabannya adalah delta. Nah, biasanya kalau yang B banyak yang bilang sekedar ya, padahal harusnya sekadar itu sudah benar. Lalu yang C banyak yang bilang keterampilan, keterampilan. Jadi nggak ada E-nya. Nah, itu salah. Yang betul keterampilan. Oke. Nomor 36. Yang A, Kak, Kesalahan penggunaan tanda baca. Kenapa tuh yang A? itu salahnya yang se-strip kabupaten. Harusnya gimana? Kalau benernya. Kan itu berarti salah kan? Nah, terus yang benernya gimana? Nggak apa-apa, ini kita sambil belajar. Gimana? Yang biasanya sering dilihat kayak gimana tulisannya emangnya? Kayak yang dua deh, sekabupaten. Kayak bener deh, Kak. Terus, oke, sekabupaten kayaknya betul deh. Nah, sekarang kenapa tuh yang dua tuh? Karena kebesarannya kita dapat melaksanakan ujian dengan lancar. Harusnya eh bingung juga sih. Aduh, Kalau yang itu dua ini bukan, Kak. Kalau yang dua harusnya nggak usah pakai strip. Apa harus ya? Nah, harus apa enggak nih? Oke, kayaknya gini. nggak harus pakai strip deh. Gini ya. Kakak kasih tahu ya fungsi strip
yang kalian selama ini bilang strip, padahal sebenarnya itu bukan strip, itu disebut dengan tanda hubung, ya. Tanda hubung ini yang pendek ya, yang cuma satu, berfungsi untuk apa sih? Yang pertama, menghubungkan antara imbuhan dengan huruf kapital. Contohnya apa? Se-kabupaten, betul. Se-nya itu adalah imbuhan ya. Terus kabupaten huruf kapital, Kabupaten Bandung huruf kapital. Jadi kita nggak bisa menggabungkan. Huruf kapital tidak bisa digabung, sedangkan imbuhan nggak bisa dipisah. Jadi caranya gimana tuh supaya win-win solution? Ya akhirnya diberikan tanda hubung. Terus yang kedua, ya, yang untuk yang nomor 2 kebesarannya, nah kan sebenarnya nya itu adalah bentuk terikat ya. Kalau kita nulis misalnya, nah misalnya aja kita tulisannya digabungkan, jadi nya itu sebenarnya bentuk terikat. Tapi karena n-nya itu huruf kapital, kebesarannya itu harusnya digabung, tapi karena n-nya huruf kapital, maka diberikanlah tanda strip atau tanda hubung. Jadi ini bisa jadi contoh nih, kebesarannya itu benar gitu Yang ya. enggak, yang gimana jadi ya udah. Nah, oke, belum. Nah, tanda hubung ini juga untuk menghubungkan antara imbuhan dengan huruf miring. Misalnya kalau kita gunakan huruf miring kalau ada bahasa Inggris ya. Misalnya mendownload, strip, download. Nah, downloadnya ini kan dimiringkan atau masih bahasa Inggris. Sedangkan itu adalah imbuhan Indonesia. Jadi nggak bisa digabung. Terus yang ketiga, menghubungkan antara imbuhan dengan bilangan yang ditulis dengan angka. Misalnya ke 23. Nah, ini pakai strip juga gitu. Terus yang keempat, menghubungkan untuk ini kata ulang. Jadi contohnya anak-anak yang seperti di kalimat 4 ya. Berarti yang 3 dong. Nah, kenapa tuh? Kenapa tuh yang ketiga salah? Iya, yang ketiga salah. Bandung Strip Jakarta. Ini kan bukan kata ulang ya. Jadi Bandung Strip Jakarta ini bukan kata ulang. Jadi seharusnya dia menggunakan tanda pisah. Tanda pisah itu yang lebih panjang. Ya, jadi harusnya menggunakan tanda pisah. Tanda pisah itu kalau kalian ketik di Word ya, di Word yang di laptop atau di komputer, 2 kali dari tanda hubung. Ketika kalian spasi, dia langsung serp gitu, langsung panjang. Pernah lihat nggak? Yang stripnya 2 kali, tapi ketika dispasiin atau di enter, dia langsung jadi nyatu. Jadi dia posisinya lebih panjang. Nah, di sini kakak belum nemu ini simbolnya. Coba ya kita lihat dulu ada nggak? Nggak ada add simbol soalnya. Intinya gitu ya, kakak tulisnya 2 kali aja deh, 2 kali. Dia lebih panjang. Nah, jadi tanda pisah ini fungsi yang pertama dia untuk menggantikan sampai dengan atau sampai ke. Jadi kalau misalnya kalian mau menggunakan acara tersebut berlangsung pada pukul berapa? Pukul 8 itu pakainya sampai dengan tuh yang panjang 10 gitu. Begitupun dengan Bandung Jakarta. Bandung sampai ke Jakarta. Berarti harusnya dia nulisnya yang agak panjang. Oke, gitu. Jadi yang digunain bukan tanda hubung, tapi yang kita gunakan untuk kalimat 3 itu adalah tanda pisah yang posisinya dia stripnya lebih panjang. Kalian pernah ngeliat nggak sih yang strip panjang itu? Karena di sini nggak ada nih. Kakak cari-cari deh. Iya nggak ada, opa. Nggak ada. Ya, jadi kalau misalnya kalian nanti lihat di Word ya, ketik di Word, coba aja kalian tulis Bandung strip 2 kali Jakarta. Ketika kalian enter atau kalian spasi, itu pasti stripnya jadi panjang, jadi nyatu, terus kemudian dia jadi panjang. Nah itu bedanya antara tanda hubung dengan tanda pisah. Jadi jawabannya adalah yang kalimat 3. Dia salah. Pusingnya agak pusing ya. Kenapa Bahasa Pak Zik? Indonesia, bahasa Iya. Indonesia udah terkecoh.
Iya, oh nih coba Kakak tunjukin deh di ini deh, nih. Jadi itu semua kita bisa pelajari di Puebi. Puebi itu adalah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, di Puebi ini ada beberapa aturan penulisan. Ada ada peraturan penulisan huruf, kapital, miring, tebal, ada penulisan kata, kata dasar, kata berimbuhan. Nah, ada juga yang pemakaian tanda baca. Nah, tadi ini Kakak jelasin antara tanda hubung dengan tanda pisah. Coba diperbesar ya. Di sini bedanya gini. Kalau tanda hubung dia stripnya pendek, kalau tanda pisah dia stripnya panjang. Nah, coba Kakak klik dulu yang tanda hubung. Seperti yang Kakak bilang, tanda hubung itu digunakan untuk pertama memenggal pergantian baris. Misalnya kalau kalian tulis tangan ya, dipenggal misalnya nggak muat nih, terus kalian penggal ke baris bawahnya, makanya pakai dia tanda hubung. Lalu yang kedua, untuk menghubungkan kata ulang. Terus yang ketiga, untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun. 11 strip 2013. Terus tanda hubung juga dipakai untuk bagian kata atau ungkapan, berevolusi, kayak gitu-gitulah. Nah ini fungsinya tanda hubung, yang seperti kakak jelaskan tadi. Nah sekarang bedanya apa dengan tanda pisah? Tanda pisah kan yang tandanya panjang nih. Nah tanda pisah ini gunanya adalah pertama, ini nggak usah dipelajari sih, yang kedua aja deh. Yang ketiga nih, tanda pisah dipakai di antara dua bilangan, tanggal atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke tahun 2010, stripnya panjang, 2013. Tanggal 5, stripnya panjang, 10 April, gitu. Jakarta, stripnya panjang, Bandung. Ini maknanya adalah sampai ke. Tapi kalau misalnya acara tersebut berlangsung pada pukul 8 sampai dengan 10. Nah, sampai dengan itu bisa kita ganti juga dengan tanda pisah. Gitu. Baru Gimana? tahu aku berbeda Iya, beda ya. beda. Jadi maknanya itu berbeda, ya. Karena di sini kakak nggak ada lambang strip yang panjang, jadi kakak gunakan tanda hubung 2 kali ya. Jadi untuk membedakan antara yang panjang dengan yang pendek. Gitu. Oke, lanjut. Nomor 37. Anita membeli pempek Palembang dan pisang Ambon. Penggunaan huruf kapital yang tepat adalah kira-kira mana Yang nih yang A harus kah? kita berikan kapital? Apa? Yang A. Yang A, oke. Nah, Yang A itu ada kalau kata makan pempek. Nah, kalau makanan nama tuh huruf makanan kapital itu kok. huruf kapital apa huruf kecil? Oke, jadi Kecil guys. gini. Jadi makanan itu sebenarnya ada dua macam. Nama jenis atau nama ciri khas gitu. Ntar ya kakak tandain dulu. Jadi ada nama jenis. Nama jenis ini menggunakan huruf kecil. Ada nama yang ciri khas. Ciri khas kota tertentu. Kota atau wilayah. Ciri khas wilayah tertentu. Nah ini Oh menggunakan yang D huruf ya kak. kapital. Yang mana? Yang D ya, yang A-nya Ya, yang kecil. D. Betul itu ya. Jadi kalau misalnya dia ciri khas itu huruf kapital, tapi kalau nama jenis itu huruf kecil. Nah, contohnya nih yang paling sering eh, harimau Sumatera. Harimau Sumatera itu banyak yang menuliskannya dengan huruf kapital. Padahal harimau Sumatera itu adalah nama jenis harimau. Ya, ada harimau Sumatera, Benggala, segala macam. Dan itu bukan menandakan dia ciri khas wilayah tertentu. Tapi memang karena ditemukannya di sana makanya disebutin Sumatera. Padahal itu adalah nama jenis gitu. Terus ada juga gula Jawa. Kan bukan gula dari Jawa, tapi itu nama jenis gula. Ada gula Jawa, ada gula pasir gitu. Terus ini apa Bika Ambon. Nah, Bika Ambon juga banyak yang ragu, dia kapital atau kecil ya? Masalah kan Bika bukan dari Ambon gitu kan. Jadi bukan Ambon itu bukan wilayah, tapi memang ada nama makanan namanya Bika Ambon. Nah, terus pisang Ambon, Ambon itu adalah nama jenis. Ada pisang Ambon, ada pisang Raja. Jadi Ambonnya huruf kecil. Terus kalau pempek Palembang,
Pempek Palembang itu dia menandakan ciri khas dari Palembang. Terus soto Betawi juga ciri khas. Apalagi nih yang ciri khas? Bebek Madura. Bebek Madura gitu, itu juga soto ya kan, apa sate gitu-gitu. Nah, itu dia ciri khas ya. Bukan nama jenis. Kalau nama jenis misalnya jenis sate, sate ayam, sate daging gitu kan. Tapi kalau misalnya dia ciri khas, ya udah kayak sate Padang, terus kemudian sate Madura, nah itu dia huruf kapital karena udah ciri khasnya tuh, gitu. Aku belum pernah makan sate Padang. Serius, tapi tahu, Iya, tahu. sate bentuknya Iya, itu enak loh pakai ya. apa? Daging itu daging ini ya, daging sapi ya. Daging sapi, cuman dia bentuknya beda. Ada juga dari lidah sapi juga gitu. Tapi dia Oh, bentuk dagingnya beda. Nah, jadi pengen kayak tuh. Terus tapi dia juga kalau emang suka-sukaan sih kalau misalnya ada yang nggak suka terlalu apa ya namanya ya di tenggorokan nggak terlalu enak gitu untuk kuahnya. Tapi kalau yang suka ya udah suka aja. Kayak kakak suka tapi suami kakak nggak suka gitu. Jadi tergantung. Kalau sate Madura kan kebanyakan orang pada suka ya. Kalau sate Madura yang kayak biasa yang kita bikin lah gitu. Kebanyakan orang pada suka. Oke, jadi 37 jawabannya adalah delta. Tahu ya sekarang bedanya ya antara yang kapital sama yang kecil. Jadi nggak selalu kapital, iya. nggak selalu kecil. Tergantung apakah dia ciri khas atau bukan. Begitu. Lanjut nomor 38. Apa nih? Kalimat yang menggunakan tanda baca secara tepat adalah berarti tanda baca yang difokusin. Kak, itu yang B berarti itu tanda hubung ya, bukan tanda pisah. Yang Iya, 3 2019. hubung. iya. Jadi harusnya Pendek. gimana? Harusnya panjang. Ya, Panjang. ya betul. Ini salah nih. Terus ada lagi nggak yang salah? Apa? Oke, kita tulis pembenarannya dulu ya di sini. Yang D, Kak, yang benar. Yang D yang benar. Kayaknya sih kayak enggak. Nah, gini. Sabun, sampo, pasta gigi itu apa? Peralatan mandi. Peralatan. Peralatan mandi. Nah, berarti sabun, sampo, dan pasta gigi itu adalah penjelasan dari peralatan mandi. Ya, gitu kan? Oh Harusnya, iya, seharusnya apa dong? Seharusnya nggak usah pakai peralatan mandi. bisa, satu, tidak usah pakai peralatan mandi. Oke. Tapi ada juga cara gampangnya, yaitu kita tinggal memberikan tanda baca. Setelah peralatan mandi, kita bisa berikan tanda titik dua. Jadi peralatan mandi titik dua, sabun, sampo, dan pasta gigi. Kok bisa sih? Iya, karena fungsi dari titik dua, salah satunya itu pengganti perincian. Atau sebagai pengganti yaitu. Nih, kita lihat ya di Puebi. Puebi titik dua. Mana titik dua? Nah ini titik dua. Nih titik dua nih. Nah, mereka memerlukan perabot rumah tangga. Titik dua, kursi, meja, dan lemari. Apakah kursi, meja, dan lemari itu? Kursi, meja, lemari itu adalah perabot rumah tangga, gitu kan? Jadi harusnya, Tapi tetap pakai tanda koma, Kak, nanti. iya tetap pakai tanda koma. Karena kan ini perinciannya lebih dari dua. Jadi pakai koma, koma, gitu. Nah, sedangkan setelah setelah si siapa tadi tuh? Setelah peralatan mandinya itu pakai titik dua. Ya, jadi yang D itu pembenarannya adalah ibu membeli peralatan mandi titik dua apa aja? Sabun, sampo, dan pasta gigi. Atau ada dua cara. Ibu membeli peralatan mandi, koma, yaitu. Jadi kalau sudah pakai titik dua, jangan pakai itu. Kalau sudah pakai yaitu, jangan pakai titik dua. Sabun, sampo, dan pasta gigi. Nah, ini dua-duanya betul. Ya, jadi pembenarannya seperti ini kalau yang D. Terus kalau yang C, ada yang tahu nggak? Yang C itu salah loh. Ada yang tahu kenapa Ini ya, salah? Kak, setelah apa ya? Setelah tetapi ya.
Harusnya dikasih koma. Sebelum Oh, sebelum. harusnya. Iya. Ya, jadi sebelum tetapi suaranya bagus gitu kan. Tetapi tetapi suaranya bagus, tetapi ia tidak mau bernyanyi. Jadi karena dia pertentangan harusnya pakai koma. Terus kalau yang B salahnya tadi ya, stripnya harusnya panjang. Aku lulus pada tahun ajaran 2019-2020. Gitu. Nah, berarti yang betul yang mana? Kan yang ditanya yang tepat. Berarti yang A. Yang A. Rara, jangan kau tutup pintu itu. Nah, ada kata jangan di situ. Jangan itu kan berarti perintah. Kalau perintah berarti pakai tanda seru untuk memerintahnya. Terus Rara, iya ada jeda sesaat. Rara, jangan kau tutup pintu itu. Gitu. Oke. Jadi yang betul adalah A. Ya. Lanjut. Nomor 39. Perbaikan ejaan kalimat tersebut adalah Sari membaca buku berjudul Cara Membuat Anyaman dari Bambu. Kira-kira yang mana jawabannya? Yang A. Yang A. Oke. Ada lagi nggak? Yang A. A juga. Mama lu. Aduh jatuh kakak. Nah, jadi untuk ini kan ada judul ya di situ. Judulnya apa sih? Cara Ada. membuat Cara anyaman membuat dari anyaman bambu. dari bambu. Oke, sekarang kakak ajarin dulu nih penulisan judul, penulisan kutipan judul kayak gimana sih? Caranya adalah judul itu semua diawali huruf kapital kecuali kata hubung dan kata depan. Nah, di situ ada kata depan tuh, ada dari. Dari itu adalah kata depan. Jadi darinya dikecilin. Cara membuat anyaman darinya kecil lalu bambu. Nah, ini cara penulisan judul yang tepat. Berarti yang D. Nah, karena kita menulis semacam kutipan ya, jadi judulnya itu dimiringkan. Atau kalau tulisan tangan di garis bawah. Kalau tulisan ketik dimiringkan. Berarti yang mana? C. Yang C. C, iya. Karena kalau misalnya kita tulisan yang D, Sari membaca buku berjudul Cara Membuat Anyaman dari Bambu, orang nggak ngeh kalau itu adalah judul buku gitu. Jadi kalau misalnya dia bilang gini doang ya, Sari cara membuat anyaman dari bambu. Nggak ada tulisan buku berjudul, tapi langsung Sari membaca cara membuat anyaman dari bambu. Orang-orang akan tahu kalau dimiringkan, oh berarti itu adalah judul buku gitu. Tapi kalau nggak dimiringkan jadi nggak ngeh. Baca apa sih Tapi dia? kalau ada koma 2 di atas itu, berarti nggak usah dimiringin ya, Kak? Oh, bukan koma, itu namanya kutip ya. Maksudnya kutip Kutip. kan? Ya, jadi gini. Bedanya ketika kita menggunakan kutip sama miring tuh apa sih? Jadi ada fungsinya masing-masing. Jadi ada judul gini ya. Dulu. Ada judul buku, ada judul artikel, ada judul, kan kalian pernah baca koran nggak? Pernah. Pernah. Nah, di dalam koran ada artikel kan? Tahu artikel nggak? Tahu. Iya, tahu. Ya, jadi di koran itu terdiri dari banyak artikel gitu maksudnya kan? Nah, koran itu ada judulnya sendiri. Artikel itu ada judulnya sendiri. Jadi, kalau kita mau mengutip sebuah judul koran, kita nulisnya pakai huruf miring. Ya, jadi pakai huruf miring kalau judul koran. Tapi kalau judul artikel, artikel itu kan satuan ya, satuan. Bentuknya bukan berupa buku. Misalnya satu koran itu isinya ada 10 artikel misalnya. Nah, berarti kan artikel itu adalah satuan.
Nah, ketika kita menulis sebuah judul artikel, maka kita menggunakan kutip gitu. Jadi, kalau misalnya nih saya membaca kemacetan Jakarta pada koran Kompas. Nah, ini orang akan tahu bahwa kemacetan Jakarta itu adalah judul artikel, sedangkan Kompas itu adalah judul koran. Gitu. Jadi kalau misalnya kita nulis sebuah judul puisi, misalnya saya membaca puisi yang berjudul Aku. Nah, akunya itu dimiringkan atau tidak atau dikutip. Gimana? Saya membaca puisi berjudul Aku. Nah, akunya Dimiringkan ini ya, Kak? gimana? Aku dimiringkan atau aku dikutip? Ya dikutip. Biasanya dikutip ya? Dikutip. Biasanya dikutip. Nah, kenapa? Kok nggak dimiringkan? Kenapa? Kenapa kok nggak dimiringkan sih? Kalian pernah baca nggak satu buku itu isinya satu puisi? Pernah nggak? Belum. Nggak pernah ada satu buku Belum. satu puisi. Pasti kalau kita mau membuat buku yang isinya puisi, pasti di dalamnya ada beberapa puisi. Jadi puisi itu bentuknya satuan. Kalau buku bentuknya kumpulan. Ngerti nggak sampai sini? Jadi kalau dia Yang bentuknya kumpulan, ya seperti novel, terus buku pelajaran, koran, itu kan kumpulan tuh. Nah, itu ditulisnya dengan miring. Tapi kalau misalnya dia bentuknya satuan, misalnya kayak puisi, artikel, nah itu ditulisnya dengan kutip. Gitu. Jadi kalau cerpen pakai miring atau pakai kutip? Kutip. Pakai kutip ya? kutip, betul gitu. Ngerti ya? Jadi kenapa kok pakai kutip sih? Karena cerpen itu tidak pernah ada satu buku isinya satu cerpen. Pasti satu buku itu isinya beberapa cerpen. Gitu. Cerpen itu lebih pendek, bentuknya satuan. Dan nggak pernah ada cerpen dibukukan. Adanya novel dibukukan gitu. Cerita dibukukan. Tapi kalau dibukukan namanya cerita panjang alias bukan cerpen lagi gitu. Oke? Ngerti sampai sini? Ngerti. Ya. Ya, jadi Oke. jawabannya 39 itu adalah yang C. Sari membaca buku berjudul Cara Membuat Anyaman dari Bambu. Darinya huruf kecil karena dia kata depan. Oke, nah sekarang soal terakhir nih. Perbaikan tanda baca yang tepat untuk kalimat di atas adalah Aku pernah pergi ke Tawangmangu, kata Fiona. D ya. Yang D, Yang D. aku pernah. Itu kata langsung, kalimat langsung atau tidak langsung? Kalimat langsung sih kayaknya. Nah, kalau kalimat langsung berarti harus pakai kutip. Yang B bukan? Nah, A sama B bedanya apa? Kalau yang A Itu habis koma. kata tawang Mangu, mangunya pakai koma. koma. Kalau Yang B B titik. pakai titik. Nah, yang betul pakai Yang koma koma atau deh. titik? Kenapa? Koma. Kenapa? Tahu nggak Soalnya alasannya? apa ya alasan? Karena itu masih ada lanjutannya. Titik itu fungsinya untuk mengakhiri, ya kan? Titik fungsinya adalah untuk mengakhiri. Jadi ada dua cara penulisan. Misalnya gini. Aku pernah pergi ke Tawangmangu. Nah, karena ini belum selesai, maka pakai koma karena masih ada lanjutannya. Kata Fiona. Gitu. Nah, ini menggunakan tanda baca koma karena masih ada lanjutannya. Yaitu sih kata Fiona itu. Tapi kalau misalnya gini, Fiona berkata, aku pernah pergi ke Tawangmangu. Nah, ini kan udah gak ada lanjutannya lagi. Maka kita akhiri dengan titik gitu. Jadi bedanya di situ. Kapan kita menggunakan titik, kapan kita menggunakan koma. Kalau titik berarti selanjutnya tidak akan ada kalimat lain atau kata yang lain. Tapi kalau koma selanjutnya ada kata yang lain atau kalimat yang lain. Gitu. Ngerti nggak maksudnya?
Ya. Jadi Ngerti. untuk nomor 40 ini jawabannya adalah yang A. Begitu. Oke. Aduh kok nggak bisa sih? Ya yang gini aja deh. Nah gitu aja deh. Oke. Sip. Sudah pukul 3. Sebelum kakak selesaikan ada yang mau tanyakan nggak? Nggak ada, Kak. Ini pertemuan Nggak terakhir ada. bahasa Indonesia kayaknya ya. Nggak ada? Oke, kalau gitu mohon maaf kalau kakak ada salah. Semoga apa yang kita pelajari dapat bertahan diingatan dalam waktu yang lama dan dapat kalian aplikasikan dengan baik. Mohon maaf ya kalau kakak ada salah ya. Apa sih namanya? Terima kasih karena kalian sudah mengikuti kelas dengan teratur, terus dengan aktif, terus ya udah pokok gitu apa ya? Ya pokoknya selama ini kakak minta maaf deh kalau misalnya selama kakak ngajar kakak ada kesalahan. Oke ya. Mohon maaf kalau ada yang tersinggung ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama. Makasih, Kak.